Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah Suratan kamilatan ba'salim salam taman wa aswabi asma'in wa ta'abiyat rahim awsyaitan rasim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanahu wa ta'ala ila walam tanah innaka antal halim hakim. Ayat sudah terwaladir. Ibu masih taklim di Khadijah Rahmatullah. Mumpung ketemu masih di bulan Syawal ini ya, Syawal akhir ini ya, 30. Saya secara pribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Takabullah karim. Semoga jika ada kekurangan saya selama setahun memberikan ilmu dan kurang lebihnya dimaafkan, atau membuat kecewa ibu ya, kecewa bisa jadi kan kecewa. Bagaimana hal biasa nggak hadir ya, satu dan hal karena saya belum pensiun belum pensiun, jadi masih berkarya, mau untuk dimaafkan. Yang pertama, sama-sama kita banyakkan puja syukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya sehingga pada hari ini masih beri nikmat untuk bertemu, bersilaturahmi ya, berhalal bihalal, masih sudah lewat ya. Dan juga salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu masih taklim Siti Khadijah Rahmatullah. Kemarin saya tanya mau bicara apa, mungkin bicara baik hadis saja lah. Hadis yang lama nggak dibahas ya. Hadis. Jadi kalau kita ingat 5 tahun lalu sejak berdirinya majelis ini, ilmunya dari A sampai Z sebenarnya sudah kita singgung semuanya ya. Termasuk tadi yang disinggung ibu-ibu ketika belum mulai masalah tajwid ya, masalah ingat ya, saya buat tulisan masalah tajwid di rumah belakang, masih ingat ibu? Nah, tapi karena waktu itu juga saya sadar, ibu sadar bahwa ini pelajaran untuk anak muda ya, wong tua di bulan ini ya, tajwid itu nggak mudah ya. Saya kalau ngajar tajwid itu di mahasiswa semester 1 itu 2 kali SKS dia sudah bisa tajwid, sudah bisa nulis Arab ya, itu yang dari agama Islam. Tapi kalau usia sebagai ibu ini memang usia yang sudah harus dimaklumi ya. Saya tanya, saya sudah berapa kali bicara masa satu hal, ibu pasti lupa lagi bertanya. Contohnya misalnya, saya tahu hari ini saya akan bicara hadis. Hadis itu apa sebenarnya? Coba. Siapa yang tahu hadis apa? Sabda Rasul ya. Sabda Rasul. Hadis itu apa sebenarnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Sabda Rasul. Hadis. Apa? Pedoman kita dalam melaksanakan ibadah. Ya betul. Ya, betul. Tapi makna hakikat dari hadis itu apa sebenarnya? Ada 3. Masih ingat ya? Ibu sudah tulis semua satu waktu saya nggak sudah tulis kok. Tapi mungkin halaman berapa nih? Kalau mau ujian belajar ganti Saban minggu ganti buku. Kira-kira buku Pak, kira-kira tas, kira-kira buku. Hadis. tudungnya wae ilang ora. Sebenarnya kalau apa gitu kertas, terus terus. Al-Hadis.
Al-hadis apa? Ada 3 makna hadis itu. Contoh ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ibadah yang dicontohkan oleh Muhammad. Ya itu ya. Perilaku Nabi Muhammad. Nah, satu ketemu nih. Perkataan, Nah. perbuatan, Nah, apa lagi? dan yang dilakukan Ya, yang dilakukan. Apa lagi? Ada kurang satu lagi. Tapi ya Akhlak. akhlak Nabi Muhammad. Ada 3. Tadi apa? Perilaku. Ya. Perbuatan. Terus tadi? Perkataan. Terus yang ketiga? Perilaku. Berapa perbuatan sama? Apa? Kehidupan. Tujuan. Sikap. Sikap dengan perbuatan lain apa enggak? mirip ya. Hah? Serupa dan sama. Ibu diam tuh perbuatan apa sikap? Sikap. Senyum perbuatan apa sikap? Sikap itu diamnya Nabi. Ya. Dia bersikap diam, mendiamkan. Itu hadis. Ketika sahabat ada yang menyebelah biawak, ya, di padang pasir, ketika itu Nabi menyaksikan dan Nabi tidak berbicara bersikap apa-apa, berarti dia setuju. Takriri namanya. Takriri itu sikap Nabi yang diam, berarti dia setuju. Takriri. Kalau lesan perkataan berarti apa yang dikatakan Nabi itu menjadi contoh yang harus kita lakukan. Contohnya saya Nabi selalu bicara Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu perkataan lesan. Kita ikuti itu sebagai satu zikrullah. Ya. Perbuatan misalnya, oh cara wudhu Nabi itu begini. Itu perbuatan. Maka kita harus niru sikap, perbuatan dan lesan Nabi. Itu namanya hadis. Ya. Nah, oleh itu salah satu materi hari ini masalah hadis. Ya. Hadis. Bicara masalah apa ini? Sedekah. Ya, sedekah. Kemudian sedekah itu ada berapa? Sedekah itu apa? Sedekah itu apa? Apa sedekah? Keuangan. Jadi kalau sedekah itu harus uang materi gitu. Ibu datang ke sini, Bu Eni semua senang, Bu Kuta senang, itu sedekah. Memberikan senyum juga sedekah. Ada, iya senyum juga sedekah. Nembel semut bukan sedekah. Ada batu di jalan kita singkirkan itu sedekah. Mengucapkan salam itu juga sedekah. Jadi sedekah itu perbuatan, sikap, baik itu mengandung materi atau tidak, membuat senang hati orang, itu namanya sedekah. Ya. Maka sedekah dibagi dua. Apa? Sedekah ada dua. Apa itu? Kabar baru. Apa Bu? Sedekah ada dua apa? Harta dan Kenapa saya dialog ini biar segar, biar ingat ya? Apa ada dua?
Ya, kita tahu. Ya. Ada dua sedekah, yang satu hukumnya wajib, yang satu sunnah. Apa? Yang wajib mengeluarkan 2,5. Namanya apa itu? Zakat. Zakat. Oh, banyak gitu ya, baru tahu ya. Ya, zakat. Ya. Zakat. Zakat. Terus yang sunnah apa namanya? Amal jariah. Apa? Ada nama titelnya, ada namanya apa? Zakat. Sedekah wajib, zakat. Sedekah sunnah, Sodak. semua sudah ditulis. Infak. Sudah ditulis di buku loh. Sedekah ini sedekah apa? Senyum. Perbuatan yang membuat senang orang lain. Itu sedekah. Kesenangan. Maka sedekah yang sunnah apa? Sedekah sunnah adalah Yang tidak diwajibkan. Dikerjakan oleh pahala. Tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu sunnah. infak. Ya, Infak wajib. paham ya? Wajib dan sunnah. Yang wajib itu zakat, yang sunnah itu infak. Kalau infak tuh berarti harus ada materi. Oh, saya infak semen, saya infak gendeng misalnya gitu. Ada orang bangun musola, pasir misalnya bata, itu namanya infak. Ya, tapi itu golongan sedekah, sedekah yang sunnah, yang wajib. Nah, dari diskusi ini saya ingin terangkan sedikit persoalan zakat. Ya, Tapi yang senyum itu terus masuk yang mana? Ustaz? senyum termasuk sedekah. Sedekah yang Sedekah, karena itu mengandung materi. Tapi kalau ibu senyum sambil membawa jeruk, ini infak. Tapi kok senyum aja ya sedekah. Kosongan. Ya, Etika masuk mana? Hah? Etika. Etika akhlak. Etika yang baik itu berarti menyenangkan. Nuwun Bu, ini maksudnya sedekah. Sedekah sini. Karena sedekah itu perbuatan, senyum, apa saja, perkataan yang baik, Perbuatan yang baik. artinya orang senang, itu sedekah. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ya, bukan tamu. Bukan tamu dan sekalian ada, Bukan dari sini. Ini ibu saja HP. Ibu saja HP. memberikan tamu sambil ngasihkan sate itu namanya infak Ya, juga. ya, itu apa? Infak. Infak, karena ada materi infak. Menyantuni fakir miskin dan yatim. Itu sedekah, infak, maksudnya infak. Karena Materi. anak yatim itu tidak berhak untuk zakat. Nah ya, zakat. Zakat ini ada 8. Ya, 8 Asnaf. asnaf namanya. 8 asnaf. Siapa saja itu? Fakir. Ini Fakir, miskin, hamil, fakir, miskin, ya, miskin, hamil, ya boleh hamil. 4 Musafir. mu'alaf dulu, mu'alaf. orang masuk Islam, Kemudian 5 musafir, musafir, rikob. Rikob itu budak. Rikob itu budak. kan nggak ada budak Pak. Eh? Sekarang kan nggak Oh ada. banyak, masih banyak. Banyak, kita nggak tahu. Banyak. Coba yang pemain sirkus itu sekarang udah budak semuanya. Baca di media nggak? Yang digebuki, disakiti, sejak kecil dan culik, pisah sama orang tuanya itu budak. Dipiksa paksa, dikop gitu. Ya. Kemudian yang ke 6 Horim. Horim apa?
Gharim itu orang yang punya hutang untuk agama. Misalnya seorang guru, dia mendirikan pondok atau masjid, musola, sampai hutang material itu wajib zakat. Wajib zakat. Kemudian yang nomor 7 adalah sabilillah. Sabilillah. Apa sabilillah? Siapa sih yang berjuang di jalan Allah itu sabilillah. Siapa yang berjalan di jalan Allah, ibu-ibu juga berjuang di jalan Allah. Mengajar ngaji. Ustaz. Ya, saya termasuk ustaz. Sabilillah itu hak wajib, hak Itu zakat. wajib dapat zakat itu ya Pak ya? Hah? Wajib dapat zakat. Iya, Sabilillah, Pak. saya berhak untuk zakat karena guru. Ini Bu Rani juga, Bu Karun Janto juga guru, udah pensiun tapi udah nggak berhak. Berarti nggak pernah lagi. Iya, udah selesai. Masih guru TPK. Nah itu boleh tuh. Kalau orang itu sudah berpenghasilan cukup ya saya rasa itu ya enggak bisa menolak juga kan. Kalau memang udah punya kok masih mau tapi nggak disodakokan lagi kalau memperpanjang Boleh. suatu kesalahan. Nah, nanti kita diskusi itu. Yang 8, yang 9 itu ya tak lakukan dulu. Apa yang 8? Musafir. Yang 8? Ya boleh. Sampai. Ngaji ya Pak. Sekarang kita bicara mu'alaf. Apa yang saya Ibu tadi? Mu'alaf itu apa? Orang yang memeluk agama Islam, baru Suka bahasa Islam. Kalau ada seorang konglomerat suka dengan agama Islam, kayaknya bukan main, berhak ya kan nggak dia? berhak. Tidak berhak. Berhak nggak? Berhak. Tapi Berhak. Ini tidak. Sebelah sini tidak, sebelah sini berhak. Betul. Berhak Pak. Yang jelas nasnya Quran Mu'alaf dia wajib zakat. atau bah 60 ini atau bah 60 ini? ada di Quran. Ada di Quran atau bah 60 ya? Berhak tapi terserah dia. Nanti diserahkan apa dia boleh. Berhak mangga. Kalau di sini sudah tertulis nasnya Quran mana tadi itu? Mu'alaf nomor 4. Berarti dia berhak ya kan? Ya kan. Ya kan? Tadi jangan bicara masalah uang atau harta, tapi zakat itu orang-orang kaya itu diberi mukena, diberi sarung, diberi Quran, diberi sajadah, dia semakin tertarik. Boleh, bukan berupa uang sudah turah dia, betul nggak? Tapi apa yang bisa membuat dia itu senang hatinya? Quran macam-macam. Dia berat. Nah. Oke, sekarang kita zakat. Zakat ini ya tarifnya berapa? Tarif zakat berapa? 2,5 2,5% dari penghasilan. dari apa? Penghasilan. Ya, Penghasilan bersih. dari hasil ya hasil bersih ya. Ini 2% dari kali income net. Apa income net? Penghasilan bersih. Penghasilan bersih. Jadi katakanlah misalnya misalnya si A penghasilan sebulan 5 juta ya. Penghasilan si A ini 5 juta sebulan. Haulnya 12 bulan setahun. Berarti berapa? 5 kali 12 berapa? 60. Kemudian 60 juta itu sudah kena
Sudah kena zakat belum? Belum kena pajak. kurangi kebutuhan. Udah 84 juta. Gimana Bu? Kalau setahun sudah 84 juta minimal udah bisa. Bukan juta ya. Ya zakat ini ya 2,5 kali income net ya. Itu hasilnya akhir ya tak terangkan ya. Harus sama dengan 85 gram emas. Nah sekarang harga emas berapa? 2 juta. Berarti kalau 85 kali 2 juta katakan 170. Baru kena pajak zakat itu 2,5%. Ya. Berarti kalau di bawah ini, di bawah 85 gram emas berarti nggak kena zakat. Nggak wajib. Tapi dia berhak berkewajiban untuk sedekah infaknya ini. Nah, dia di sini infak. Di sini dia sunah, dia bayar untuk keluarganya yang fakir miskin. Ya, tapi nggak boleh untuk nggak ada yatim piatu ya, nggak ada yatim piatu ini. Ya boleh ada yatim piatu itu harus dipelihara, dijadikan anak angkat itu anak yatim piatu, disekolahkan, dikasih pakaian, ya, diberi kesehatan yang bagus, pendidikan yang bagus itu anak yatim. Jadi nggak boleh zakat anak yatim. Ya. Disantuni. Ya, disantuni. Ya, dianggap anak asuh gitu ya. Kalau misalnya anak yatimnya itu di tempatnya orang kaya, terus orang kayanya itu kan anak yatimnya kan tidak. Kalau dia sebagai anak angkat maksudnya itu, Iya. anak angkat. Iya. Kalau satunya dia anak yatim nggak boleh zakat itu. Kalau dia diberi anak berarti dia harus memberikan seluruh hidupnya untuk si anak itu sampai sekolahnya yang menafkahi tadi itu. Ya, menafkahi. Semuanya dicukupi dia, itu wajib. Jadi nggak sekedar zakat anak yatim itu. Orang hebat itu. Ya, paham habis ini? Ini 2 SKS loh, sudah selesai ya. Regasan. Saya pernah mulang hiburan ini saya pernah. Termasuk mahasiswa pintar kan? Nilai A semua kan? Ayo ya. Tapi yang saya A semua tonggo enak tonggo. Enggak, pintar enggak. Buat makalah pintar. Ya, sekarang saya akan lanjut ya. Ini zakat itu apa? Artinya apa zakat? Minimal ada 3 sampai 4 arti zakat. Apa? Ini dihapus dulu enggak apa ya? Iya, Pak. Muridnya enggak muridnya yang menghapus. Hah? Muridnya yang Ini dasar saya sini aja ya. Ya. Zakat itu artinya apa? Punya 4 arti. 1, zakat itu kotoran. Kotoran, zakat itu kotor. Yang kedua artinya berkembang. Yang ketiga artinya berkembang. menyuburkan. Yang terakhir yang artinya mengerikan adalah membakar. Nah, ya, kotoran, zakat dianggap kotoran jika seseorang itu berhak zakat, wajib zakat, tapi tidak keluarkan, maka dia makan kotoran. Arti majasi ya, arti kiasan. Itu zakat itu miliknya fakir miskin. Kenapa dimakan? Orang kaya, betul? Orang kaya itu sebenarnya makan kotorannya orang miskin. Kalau dia makan terus itu, maka jadi yang keempat nanti. Di akhirat akan membakar terus, nggak ada habisnya. Akan terbakar, jiwa raganya itu terbakar terus. Ya. Maka ketika nanti manusia itu dibangkitkan dari dalam kubur, yaumul bats ya, itu ada yang keluar itu terbakar terus.
kakimu itu bakat tapi nggak mati-mati dia. Layak itu walayah tidak hidup tidak mati, ya terbakar terus karena nggak pernah membayar zakat. Nah, ya membakar. Tapi juga bisa berkembang atau menyuburkan. Kalau orang mau zakat, maka Allah janjikan manja abil hasanati fahu asrun amsalia. Barang siapa berbuat amal satu saja, Allah lipat gandakan menjadi 10. 10 sampai 700 atau tak terbatas. Ya, menyuburkan. Katanya pakai subur, keluarganya sakinah warahmah, ya, soleh-solehah, anak-anaknya semuanya menyenangkan. Ini makanya jangan main-main dengan zakat ini. Jangan hanya meraih bahagia dunia. Ya. Jangan bahagia. Seolah bahagia dunia dengan harta melimpah, dengan mobil yang begitu banyak mewah-mewah, pertanian yang banyak, perkebunan, hewan peliharaan, ya. Semua dimiliki semua. Tapi nanti itu kalau nggak diyakati, nggak disukai, nggak dibagi, itu akan membakar. Maka pentingnya kita belajar ilmu hari ini bagaimana agar kita patuh dengan zakat, infak dan sedekah. Baik berupa penghasilan dan belum memenuhi nisabnya 85 gram, ya nisabnya, maka sedekahlah. Ya. Sedekah tidak akan hilang. Dan sedekah itu akan mencegah apa? Bala. Asal itu taruh dulu bala. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, bala tidak akan mendahului hal. Jadi kalau kita mau berangkat kemana, sudah mau diri, insya Allah ada bala kan kita diringankan. Ya, tidak. Itu masih terjadi, cuman ringan atau berat itu tergantung perbuatan kita. Ya, bagus. Pernah seorang bapak ibu anak nangis gara-gara tertinggal pesawat? Pernah dengar saya cerita? Mau kemana? Dia mau liburan akhir tahun ke Singapura. Sudah pesan ke utama macam-macam. Nangis dia dari Malang ke Surabaya ke tinggal pesawat. Tapi setelah tahu pesawatnya jatuh karena apa itu? Namanya tuh gelombang apa ya? Ya itu nggak Tahun pernah. yang lalu lah Pak ya. Ya? Terus tahun lalu. Ya, Soalnya pesawatnya kecelakaan. Habis itu dia bersyukur malah. Jadi satu keluarga itu nggak jadi berangkat. Ya, terus bersyukur tuh di rumahnya syukuran, undangan, pakai aku tidak semua bersyukur. Coba dia berangkat terbang. Selamat dari Malangnya. Jadi apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Nah, kan? Kemudian, mau silakan kalau ada pertanyaan. Hubungan dengan ini semua penting ya, karena agar Bapak Ibu semua, Ibu semuanya itu paham terhadap persoalan zakat infak sedekah dan termasuk salah satu unsur yang akan menyelamatkan perjalanan kita, roh kita masuk kuburan dan akhirnya masuk ke jannah itu juga unsur zakat infak dan sedekahnya. Dan Quran yang baca ibu, ya, Quran. Ya. Jadi keluarga Allah yang di dunia itu adalah orang-orang pencinta Quran, itu keluarga Allah. Ya. Artinya soleh. Akan mencari keluarga Allah, ada banyak orang-orang yang cinta dengan Quran itu keluarga Allah. Ya. Yang kedua, kalau mau mencari surga di dunia, carilah taman-taman surga di dunia itu ada di masjid-masjid ilmu seperti ini. Ini taman-taman surga di dunia. Maka jangan bosan, jangan ogah males untuk bermajelis. Monggo, mau bertanya lagi, Bu Atun? Bu Atun? Mau tanya? Mau tanya, Ya. kalau misalnya kita dalam kaitan pembagian warisan menjual
sesuatu misalnya tanah, itu kan mendapatkan uang untuk dibagi pada ahli waris. Itu perlu dikeluarkan zakat ya? Nah ini bagus sekali ini pertanyaannya. Oh, perlu. Wah bagus sekali. Ini ada yang hapus ya, yang ini ya. Satu lagi ya. Dalam zakat itu ada yang disebut dengan istilah rikas. Apa rikas? Rikas ini bisa berupa harta karun. Apa harta karun? Harta yang ditemukan di dalam tanah itu harta karun namanya. Karun sebenarnya masuk neraka, sampai sekarang ya di neraka dia. Dia termasuk orangnya Fir'aun kan. Karun, Hamam, Fir'aun itu semua dari neraka. Sampai sekarang masih kejar-kejar di sana. Karun, kenapa Karun? Karena Karun ketika dia berjalan di lapangan di depan seluruh rakyatnya, kemudian dia pamer dengan sekian banyak kuda, gajah, macam-macam. Kuncinya Karun itu digotong wong 10 nggak kuat. Kunci brankas itu. Dulu belum ada bank kan. Mas-masan, uang semua itu, dirham itu semua diangkat wong 10 nggak kuat itu. Tenggok ya, tenggok. Petinya enggak. Saya banyak hartanya. Ketika itu Allah menghukum, dibelahlah bumi itu, akhirnya dia semua hartanya, Karun dan keluarganya, tentara, binatangnya semua masuk di bumi. Maka disebut harta karun, temuan yang terpendam. Rikas itu harta karun, tapi juga bisa berarti ya, berarti ini hadiah. Ibu pernah berarti hadiah? Atau juga bisa berarti tadi totalnya warisan. Hadiah warisan sama ya. Jadi orang dapat hadiah itu ada dua macam, ingat ya, tolong. Hadiah itu dua macam. Hadiah karena dia prestasi. Seorang kepala sekolah prestasinya luar biasa, dia dikasih hadiah. Nisabnya sudah 85 gram, maka dia wajib pajak. Berapa? Wajib pajak. Zakat berapa? Zakatnya 10%. Iya, karena dia hadiah. Ibu dapat undian hadiah dari BRI mobil Mercedes harganya 1 miliar. Ibu berhak mendapatkan hak wajib bukan itu 20%. 20%. Jadi kalau hadiah itu karena prestasi 10%. Tapi kalau cuma-cuma diundi saja dapat karena nasabah, maka dapat banyak 2%. Ya dulu saya dikasih 20% waktu dapat mobil. Kan belum mencapai Pernah dapat mobil. Oh, berapa mobil? Harga berapa? 20%. 20% kan? Nah, 20% kan? Pas ya pijakannya. Gimana? 20 juta. Ya enggak, itu sedekah saja, infak saja. Bersyukur ya. Bersyukur saja. Enggak ada tarifnya, itu bebas. Tapi kalau sudah mencapai harta yang sekian ini wajib. Kalau enggak nanti dia terbakar. Ya minimal kalau Avanza itu kan 200-an juta. Wah, itu sudah wajib itu. Wajib. Harga sekarang 150 ya paling enggak. 150 ya. Nah. Hadiah rumah juga wajib zakat. Wajib. Ya. Baru gratis ya, Pak. Ratusan juta. Ya. Gratis sebenarnya. Kalau ini nggak dikeluarkan hadiah-hadiah atau pemberian, misalnya saya atau saya ya, bulannya aja, yang pernah dapat mobil ya, itu kena 2% ya waktu itu ya. Mobilnya apa? Bu Hedatun Belum dilaksanakan. dapat warisan keluarga, ya. Nisabnya sudah mencapai 85 gram emas, wajib zakat 20%. 20. Hadiah yang tidak ada prestasinya, warisan semua masuk 20%. Orang memberi cuma-cuma ucapan terima kasih, Bu, saya terima kasih dibantu ini
ada mobil saya banyak tak ambil satu, harganya 200 juta. Diberikan kepada siapa? Ini, Kelapa. ya, 8 asnaf itu. Ya, tadi. Hibah sama. Hibah sama warisan bedanya apa toh? Kalau warisan itu biasanya sudah meninggal. Kalau hibah masih hidup. Ya. Hati-hati ya ini. Ini saya kalau nggak sampaikan saya dosa nanti. Ya. Mana aja kata. Ya. Harus. Ya. Ya, jadi misalnya seorang kontraktor datang ke rumah Bu Reni, terima kasih karena Bu Reni adalah PPK, pemegang proyek apa? Kalau di BRD apa? Pejabat pemegang komitmen. Pejabat komitmen dikasih Bu, aku udah selesai proyeknya, untung ini saya dalam tunai 150 juta, wajib 20%. Ya, 20%. Tidak dipotong dengan biaya lain. Langsung. Kalau yang zakat wajib kan dipotong dulu dengan biaya hidup, rumah tangga, masuk ya. Kalau dia rumah tangga, misalnya penghasilannya saya berapa, untuk rumah tangga berapa, untuk pulsa, untuk listrik, untuk air, baru bersih ketemu income net tadi itu dipotong 2,5%. Jadi penghasilan reguler semua sama 2,5%. Tapi kalau itu hadiah, warisan, hibah, pemberian orang, apapun, ya Bu Datun, paham ya? Paham. Ada lagi, silakan. Seandainya orang menerima hadiah tapi tidak berupa uang, misalnya tadi ada mobil atau rumah, terus dia tidak mampu untuk membayar zakatnya itu itu harus di seperti karena banyak yang menerima BMW, Mercy nggak mampu dia orang miskin, akhirnya dijual, dipotong dulu zakat 20%. Rumah juga dijual dulu, berarti hadiah itu dikembalikan sama itu dijual pada bohirnya, kemudian dipotong 20%. Banyak seperti itu. Ada lagi mau silakan, Guru Arif. Harus dikasihkan ke akil. Ini 8. Sebagian saya boleh. Enggak Pak. Guyon ini. Misalnya ada saudara atau apa nih keluarga yang tidak mampu, boleh nggak? Saudara kandung apa bukan? Ya ada kandung, ada Ya, kalau dia memang miskin dia berhak. Ya, tua juga boleh. berhak. Karena Jadi dia kalau saudara kandung tidak boleh. boleh karena misalnya ibu punya adik miskin sekali di Serang atau di mana di Banten, itu berhak ya kan. Ya kan dari kita boleh. Adik ya, kakak boleh. Tapi kalau orang tua nggak boleh. Orang tua miskin nggak boleh. Karena ibu berhak berkewajiban untuk melafkahi. Mau tanya Ustaz, Ya. berkaitan dengan warisan. Seandainya dari adik-beradik itu ada yang sudah meninggal, itu masih berhak mendapatkan warisan atau? Kalau dia meninggal nggak punya keturunan ya sudah selesai. Selesai. Ya, nggak punya istri, nggak punya anak, hilang. Tapi harus dikeluarkan dengan surat pengadilan. Anak istri ada. Anak istri wajib, ya wajib dibagi warisan itu. Ya wajib ya. Ini ada kasus Pak Wandi itu rumahnya di bawah Masjid Agung. Pak Wandi ikut jamaah di Istiqomah ya. Itu tanah Masjid Agung itu tanahnya beli dari dia. Dia bertujuh atau berapa. Tapi ada satu anak kakaknya tuh apa itu ya, wanita tuh pergi nggak tahu kemana, nggak tahu, hilang. Tapi belum nikah dia, maka dikeluarkan surat pengadilan untuk hilang, gitu kan? Nggak menerima warisan. Gitu kan? Kalau dia nanti menuntut, nggak berhak dia karena memang nggak pernah berkontak gitu ya.
Itu Bu Ratun ya. Iya. Bu Jafar, saya mau tanya. Tanya Pak, Iya. kalau dapat bahagia itu sama dengan yang hidup apa sebagai hadiah? Ada yang katanya kalau sudah meninggal sebagai hadiah, jadi dikasih tapi sebagai hadiah. Yang Itu apa? Warisan atau apa? warisan. Warisan? Kalau bapak ibu udah meninggal, terus dibagi yang hidup, yang nggak hidup, yang sudah meninggal itu dapat, tapi istilahnya hadiah. Enggak, masalahnya punya anak istri apa enggak? Punya anak. Ya dia wajib. Berhak. Hanya Sama sama haknya sama waktu saya hanya Ya, sama. wajib bayar zakatnya untuk dia warisan itu. Ya, boleh. Kalau dia meninggal nggak punya keturunan, berarti itu hilang. Ya, hilang. Hilang ya. Terus kan Pak, kalau menurut hukum Islam itu bukan hanya anak-anaknya saja, masih ada porsi legitim untuk yang lain. Saudara, mungkin bapak kita masih punya saudara yang hidup, kita masih punya saudara itu. Porsi perempuan itu kecil. Ada itu. 8% ya. Di buku saya yang pernah Satu di suami itu dapatnya kan cuma 8% dari harta yang ditinggal. ya enggak, kalau laki-laki itu dua, Ada porsi legitim. wanita satu, Ya. ya gitu kan? Ya. Laki dua gitu. Yang langsung keturunan langsung gitu. Ada porsi legitim. Warisan. Iya, keturunan langsung tapi kan itu tetap ada porsi legitimnya. Kalau orang tua anaknya masih utuh ya semua dibagi habis kepada anak-anaknya itu. Itu kan kalau dengan catatan kalau misalnya si A tadi meninggal, yang saya tanyakan tadi itu meninggal, punya istri punya anak itu berhak berwarisan. Hitungannya ada di buku saya di apa yang di pernah ada yang dulu ada yang punya buku saya ya. Langsung. Ada beberapa yang beli dulu kok. Iya. Hah? Enggak pernah dibahas apa itu. Ya itu ada, buku saya ada. Ibu belum bergabung waktu itu. Buku saya lengkap itu, masalah fikih, masalah muamalah, akidah, halal, semuanya ada di situ. Tebel memang ini ya. Ada semua, cuman nggak hafal. Karena sampai cicit, buyut dapat semuanya. Ya ada semuanya. saudara kandung. Iya, Saudara kandung. iya semua yang masih ada buat dengan keluarga inti tadi itu dapat. Kalau dia sudah nggak ada loh ya. Lagi kiranya sudah mau menjelang maghrib. Kalau nggak ada saya lagi, mari kita akhiri. Oh, Satu lagi Pak. Mas, tanya Mas. Bagi yang sudah meninggal sama dengan yang masih hidup. Kalau dia keturunan pertama sama, Sama. hanya tapi diberikan pada keluarganya istri, anak-anak itu ada. Ada istri, ada anaknya. Ya, keluarga itu masih ada toh? Masih ada. Ya. Karena dia kan laki-laki yang meninggal ini laki-laki. Ah, Kalau warisan kan laki-laki dapat 2 bagian. ya, ya, Perempuan 1 bagian. ya. Ini tetap dapat 2 bagian. Iya, karena dia laki-laki dan punya tanggung jawab pada anak-anak itu. Ya. Oke ya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.